saham PT Kabusirah mayoritas dihibahkan atau dijual. Andre Rosiade dan perusahaannya sebagai pemilik saham terbesar tidaklah penunjukan pelatih kepala dan para pemain hanya oleh personil tertentu saja. Minimal musim depan masuk ke 4 besar. Bukan lagi sekadar bertahan, apalagi sekedar numpang lewat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sana Firdaus Abi. Ini sebuah pandangan dari Haryandi Jahir. Beliau merupakan pecinta Semen Padang FC. Ia juga pernah menjadi manajer tim di Semen Padang FC. Kali ini ia memberikan pandangan tentang keberadaan tim terhitung hari ini hingga masa depan. Selamat mengikuti. Kadang-kadang kita gregetan juga. Sudah 4 hingga 5 tahun belakangan, Semen Padang FC atau SPFC berkutat di zona merah, zona degradasi Liga Indonesia. Hampir selalu nyaris terjun ke Liga 2. Bahkan pernah 2 kali. Ya, pernah 2 kali tenggelam. Penyebab utamanya adalah kualitas tim yang tidak mendukung. Kita heran, padahal supporting finansial sebenarnya sangat lumayan. Super BUMN ini luar biasa, tidak akan terjadi gaji tidak dibayar. Kalau telat sedikit itu biasa, karena kendala SOP internal atau prosedur pembayaran. Berbeda dengan tim lain, bahkan gaji terlambat berbulan-bulan. Orang-orang yang berada di kepengurusan rasanya juga sudah sangat kompeten. Maka pilihlah pelatih berkualitas. Akan hal pilihan ke Eduardo Almeida untuk tahun depan bagus. Tapi jangan lupa, pilihan pemain harus tetap yang tepat. Memang tidak perlu 11 pemain berkualitas semuanya. Tapi minimal 7 dari 11 pemain haruslah yang istimewa. Kemudian 5 pemain harus di atas rata-rata. Sisanya dari 23 hingga 28 pemain boleh yang biasa-biasa saja. Pilihan ini saya rasa tidaklah sulit. Waktu masih panjang. Target haruslah tinggi. Harus bermimpi besar. Minimal musim depan masuk ke 4 besar. Bukan lagi sekadar bertahan, apalagi sekedar numpang lewat. Skema terbaik, saya berpikiran begini. Mumpung saat ini Andre Rosiade masih berada dalam tim. Bisa saja 70% saham SPFC diambil beliau atau kelompoknya. Beliau punya jaringan yang luas. Manfaatkanlah ini. Selama ini, Andre Rosiade sudah menunjukkan dedikasinya mau berkorban untuk SPFC. Sudah cukuplah sebagai penasihat tim saja. Tetapi Andre hendaknya benar-benar masuk secara utuh. Sisa yang 30% cukup dipegang oleh Semen Padang Group. Kalaupun kemudian Andre Rosiade maju untuk Sumber 1 4 tahun di muka, tidaklah masalah. Selama ini tidak pun maju untuk Sumber 1, beliau sudah memberikan bukti nyata
bahwa ia benar-benar total untuk SPFC. Kondisi ini tidaklah sulit, apalagi ini keyakinan saya, pimpinan tertinggi Semen Indonesia akan menjamin finansial cucu perusahaannya, PT Kabosirah. Jadi kepemilikan 100% tidak lagi menjadi milik Semen Padang saja. Jikalau hanya puas dengan capaian seperti sekarang, maka yakinlah SPFC akan tergilas dengan sendirinya. Tapi jika digarap lebih serius, diyakini akan mampu menggait sponsorship. Apalagi sebenarnya sejak dahulu nama SPFC termasuk sangat seksi, sehingga sponsor tetap bisa setia menempel. Pada bagian lain, saya sempat kaget membaca informasi pelatih kepala SPFC dan 5 pemain asing sudah ditunjuk. Hal ini tentu mengejutkan. Mengejutkan karena kabar ini disampaikan oleh Andre Rosiade, sang penasihat tim. Sebuah pertanyaan muncul. Siapakah yang memilih pelatih kepala dan pemain itu? Mudah-mudahan ini merupakan kesepakatan tim. Bagi saya, ini sebuah masalah. SPFC sebagai merek dagang dari PT Kabosirah merupakan sebuah perusahaan sepak bola, di mana media official atau humas official. Bukankah seharusnya ini ranah media official? Jabatan di perusahaan sepak bola ini tertinggi adalah CEO yang dilengkapi sektor lain. Apakah tidak ada yang mengingatkan beliau? Belajar dari pengalaman awal kompetisi musim 2024-2025, SPFC terpuruk di dasar klasemen. Kondisi buruk tersebut berlangsung hingga akhir putaran. Ada kesan penunjukan pelatih kepala dan para pemain hanya oleh personil tertentu saja. Saya melihat saat ini hendaklah keputusan-keputusan penting tidak seakan-akan one man show, supaya tidak saling menyalahkan kalau terpleset. Saya menyarankan agar dilakukan privatisasi organisasi PT Kabosirah agar semua jelas dalam pengambilan keputusan, terutama keputusan penting, sehingga tidak terkesan overlap. Katakanlah misalnya saham PT Kabosirah mayoritas dihibahkan atau dijual, asalkan melalui keputusan pemegang saham dan sesuai aturan yang berlaku. Tidaklah sulit. Kalau kemudian misalnya Andre Rosiade dan perusahaannya sebagai pemilik saham terbesar, tidaklah akan bermasalah. Hal ini terlihat dari hubungan baik selama ini, di mana dari keterpurukan Andre Rosiade bisa membawa SPFC terbang sedikit lebih tinggi. Ini akan menjadi tantangan tersendiri. Beranikah PT Kabosirah berubah ke arah yang lebih profesional, sehingga tupoksi dan roda organisasi dapat digerakkan sebagai layaknya organisasi sepak bola yang berjalan baik dan terukur. Tidak ada lagi bagian dari sektor organisasi yang mengalami heavy ventilation atau ventilasi berat. Kalau belum ada keberanian karena menilai kondisi sekarang lebih nyaman, kita juga tidak bisa berbuat apa-apa. Ini hanya sebatas saran. Ya, hanya sebatas saran. Sampai jumpa. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini.
dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.